teman-teman, ini video khusus buat yang udah minta. Terkhususnya itu ada Rahmi, dan ya banyak sih yang minta. Yang aku ingat itu adalah Rahmi yang langsung subscribe depan aku ya. Oke, sebenarnya udah ada dari Pak Arif, cuma ini memperjelas sekali aja kali ya. Nah, kita membahas modul yang dikasih oleh Pak Dede. Jadi kan kita udah nginvent nih 10 kali 10. Kita dapatkan data-datanya, kita masukin sesuai yang kita dapat di lapangan. Nah, setelah itu, ini adalah metode yang pertama, metode rasio ragam dengan nilai tengah. Data yang udah kita bikin ini, kita jadiin ke dalam bentuk ini, frekuensi, tabel frekuensi seperti ini. Paham ya cara masukinnya? Gimana caranya? X itu adalah jumlah tumbuhan bawah yang kita temuin, misalnya ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, fx ini apa? Fx itu adalah berapa jumlah kotak yang ada jumlahnya itu cuma 0. Kayak contohnya ini adalah yang mana sedikit ya. Yang 7 deh. Yang 8 aja deh. Nah, yang 8 ada berapa? Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah nggak ada lagi kan? Nah, wah salah nih bapaknya. Harusnya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Human error ya, harusnya 5. Nah gitu caranya ya. Jadi 4 itu adalah berapa jumlah kotak yang isinya itu 8. Oke, kalau udah, terus kita cari rata-rata dan siragamnya. Nah, rumus si rata-ratanya ini adalah ini. Ini kalian tinggal kaliin ini dengan ini. Satu-satu, ini dengan ini, terus tambah ini dengan ini, tambah ini dengan ini. Ini dengan ini tuh dikali dulu ya. Ini kali ini dikali, terus tambah, baru ini kali ini, tambah, ini kali ini, tambah, ini kali ini, dan sampai seterusnya. Nah, kalau udah, terus dia dibagi dengan total populasi kita itu adalah 100 ya. Karena ada 100 petak, contoh. Kemudian kita mencari ragam. Nah, untuk ciri ragamnya ini, kita itu kalau berdasarkan rumus ini ya, nggak tahu kalau kalian mau nyoba pakai rumus di kalkulator juga boleh, it's okay, nggak ada yang ngelarang. Ini tuh kita kalikan dulu, kita pangkatkan dulu si X-nya ini dengan 2. Setelah dipangkatkan 2 semuanya, baru kita kali dengan si Fx. Contoh, 1 pangkat 2 kan 1, jadi tetap 1 kali 40 tetap, ini tetap 0 ya. Nah, ini udah kesini beda nih. 2 dipangkatkan dulu, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, baru 16-nya kali 15. Nah, ditotalin tuh semuanya dari ini, 0 pangkat 2 dikali ini, dikaliin, terus ditambahin sampai ke 8, sampai selesai data kaliannya. Terus dikurangi dengan yang ini. Nah, coba perhatiin. Ini itu adalah rumus yang ini ya. Jadi kalian tinggal ngambil si data ini, kalian tinggal masukin ke sini, terus ditambahkan dengan si pangkat 2-nya sesuai rumus. Terus dibagi dengan populasi. Nah, setelah dapatlah ragamnya segini. Nah, kita bandingin si ragamnya itu bagaimana dengan si rata-ratanya. Oh, ternyata si ragamnya itu lebih besar dibandingkan rata-rata. Maka dia tidak menyebar secara acak. Berarti dia itu antara kelompok ataupun nanti bisa homogen ya. Nanti kita ada pembuktian lainnya. Tapi kalau di sini tuh sesuai dengan ininya, syaratnya. Nah, di sini kalau dinyatakan kalau semisalnya dia si ragamnya lebih besar, maka dia berkelompok begitu. Tapi kalau dia lebih kecil itu dia homogen, dan kalau sama dia acak begitu. Oke, kemudian kita coba uji dengan metode sebaran frekuensi. Metode sebaran frekuensi ini sebenarnya ada 3 tahap ya. Pertama, kita menggunakan binomial Poisson. Bagaimana binomial Poisson ini? Kita bisa ngelanjutin data yang udah kita bikin tadi, yang dari tabel frekuensi. Kemudian kita bikin dengan tabel ini, biar memudahkan kita dalam perhitungannya mencari si nilai X kuadrat pangkat Fx itu. Yang cara cari ragam tadi ya, sebenarnya bisa langsung dari sini sih dibikin tabelnya biar gampang. Gitu. Oke, pertama itu kita bikin hipotesisnya dulu nih. Ini hipotesisnya selalu seperti ini ya. Ini udah mutlak banget dan gak diganti-ganti. Bisa aja sih, tapi nanti narik kesimpulannya juga dibalik. Kemudian kita mencari nilai peluang Poisson-nya. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk
peluang yang 0 itu dia dipangkatkan E pangkat min rata-rata. Rata-rata mana? Rata-rata yang udah kita cari tadi di sini. Karena datanya sama aja ya. Kita pangkatkan dan hasilnya segini. Nah, yang selanjutnya itu tinggal si mu-nya. Mu kita kan ini ya, kalau data bapaknya segini. Terus dibagi dengan 1, kalau 1, 1, 2, 2, dan seterusnya sampai misalnya ada yang sampai 100 gitu kan, berarti dibagi 100 gitu. Ya gitulah ya. Nah, perkaliannya itu dari P peluang sebelumnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian di jumlahnya lah segini. Sampai kapan kita menghitung peluangnya? Peluangnya itu kita hitung ketika totalnya itu udah mencapai 0,95. Kalau misalnya 0,9501 itu gimana? Nah, itu udah, pokoknya dia itu udah 0,95, udah menyentuh 5. Tapi kalau misalnya 449 gitu kan, nah itu masih belum, karena dia harus sampai 5 gitu ya. Kalau udah sampai 5 boleh lebih tapi jangan kurang. Kalau misalnya udah totalnya itu udah sampai segitu, maka kita berhenti, stop, dan kita lanjut yang berikutnya itu dengan mengurangi 1 dengan angka totalnya ini. Total jumlah dari 0 sampai 5 ini berapa? Nah, dapatlah yang P6 itu hasilnya segini. Oke, kalau udah, kita mencari nilai frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini gampang ya, kita tinggal mengalihkan populasi. Populasi di sini 250, tapi berarti kita adalah 100 dikali dengan peluang yang udah kita cari di sini. Nih, kalian ininya. Kita kali di situ, nah dapatlah hasilnya segini ya. Ini hasil perkalian digunakan kalkulator aja. Nah, setelah itu kita tinggal mencari nilai chi-square hitungnya dulu. Nah, chi-square hitung gimana cara carinya? Rumusnya udah ada, ini ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan tabel biar mudah ya. Jadi, caranya itu, si fx, ada nggak ya tabelnya di sini? Sebenarnya bikin tabel lebih gampang ya menurutku. Mirip-mirip ini aja bikin kalau mau. Nah, si fx ini kan fx, jadi yang ini. Fx ini kita kurangin dengan EX. EX-nya mana? EX-nya adalah ini. Berarti fx0 dengan EX0 sampai dia 6. Karena peluangnya adalah sampai frekuensi harapannya adalah sampai 6. Kenapa 6? Pertanyaannya balik lagi ke peluang ini. Karena dia udah mencapai 0,95. Gitu ya, kenapa dia sampai 6 doang. Nah, dikurangin dulu, terus dipangkatkan 2, terus dibagi dengan EX yang 0. Jadi satu-satu ya, 0 dulu, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Efeknya juga gitu, sesuaiin dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, harus sesuai dengan ini. Nah, misalnya nanti kalau udah, didapatlah hasilnya segini. DB-nya ini kenapa 7? Ya, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya 7 kurang 2 di sini. Dan alfanya selalu 0,5 sih biasanya ya. Maka dapatlah chi-square tabelnya segini. Cara baca tabel chi-square udah pada tahu lah ya. Nah, terus kita tarik kesimpulan nih. Dimana nilai x kuadrat hitungnya lebih besar dari x kuadrat tabel. Maka tolak H0. Dan dapat disimpulkan bahwa tanaman kayu Afrika tidak menyebar secara acak. Lihat. Hitungnya adalah 125, sekian, sedangkan tabelnya adalah 11. Memang lebih besar si chi-square hitung daripada chi-square tabel, maka dia tolak H0. Berarti otomatis kita menerima H1 bahwa individu tidak menyebar secara acak. Nah, kita nggak tahu nih dia menyebar secara apa. Mari kita buktikan di negatif dan binomial negatif dan positif. Kalau misalnya negatifnya terpenuhi, berarti dia secara acak. Tapi kalau misalnya tidak, berarti otomatis ke binomial positif yang menandakan dia homogen. Oke, kita masuk ke binomial negatif terlebih dahulu. Sama caranya kita bikin hipotesisnya dulu, di mana hipotesisnya 0 itu hipotesis 0-nya menyatakan bahwa dia berkelompok. Terus kita cari nih nilai peluang. Nah, semangat ya buat kalian yang nilai K-nya kurang daripada 1 gitu ya. Karena kalau kita nilai K-nya kurang 1, kita harus menggunakan LHS dan RHS dulu. Oke. Kita hitung dulu nilai K-nya. X kuadrat
X bar dikuadratin. X barnya dari mana? Dari rata-rata yang udah kita cari paling pertama tadi. Nah, di sini nih. Nih. Kita kuadratin. Setelah kita kuadratin, terus kita bagi dengan si ragam. Ragamnya dari mana? Ya, sama ya. Dari ini tadi perhitungan kita yang di awal. Gitu. Bentar dulu, baterainya habis. Di skip aja lah ya, aku takut kalau misalnya di post di videonya suaranya hilang. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya dapat K-nya tuh kurang dari 1, kita harus nyetarain kanan dan kiri. Cara nyetarainnya gimana? Yang pertama kita cari dulu LHS. Ini adalah rumus LHS ya. Kalau dapat, nah LHS-nya segini. Terus kita cari rumus RHS-nya. RHS-nya rumusnya adalah seperti ini. Nilai K-nya dari mana? K-nya kita ngambil yang ini. Yang ini ya. Terus N itu adalah 100 ya. Kalau di data kita N0 yang mana? N0 itu adalah data yang pertama kali. Ini. Berarti kalau di sini N0-nya adalah 120. Kalau kalian misalnya dimulai dengan 1, nggak ada 0 sama sekali gitu kan. Berarti ya sesuai dengan data ya. Nah, ini 120 kalau di sini ya. Oke. Kita next ke perhitungan RHS. RHS rumusnya ini tinggal masukin data hasilnya segini. Nah, mana dia? Nih. Dari hasil perhitungan didapatkan kalau RHS-nya itu lebih besar dibandingkan dengan LHS yang cuma 3,1 sedangkan ini 0,37. Oke, untuk itu kita harus nyetarain dengan menggunakan iterasi. Saran aku sebenarnya bisa pakai sih nyari setaranya kalau misalnya kurang, tapi tidak disarankan. Kalau bisa cari sendiri aja. Caranya lebih gampang itu adalah ngurangin dengan 0,5 dulu gitu ya. Misalnya tebak dulu nih satu angka contohnya. Kalau ini kebesaran kan kita tembak aja dulu contohnya ini 0,6 kayak gitu caranya. Atau misalnya kalian terlalu tinggi gitu kan 0,4 dulu atau 0,1. Terus nanti kalau misalnya kurang dikit lagi nih, tambah-tambahin aja 0,105 atau gimana gitu. Oke, kalau di sini dia sampai iterasi 5 ya, baru ketemu tuh si RHS dan LHS-nya tuh sama-sama menghasilkan 0,31. Dimana dengan menggunakan nilai K-nya itu adalah 0,568. Jadi kita bisa menebak angka K-nya itu lebih dari di satu angka di belakang koma ya. Kan pertama kali dia menggunakan 0,6, terus dia makin dikurangin 5 jadi 0,5. Dikit lagi nih. 30 soalnya, terus 31 tambah dia 5, terus dikit lagi masih kurang 57. Nah, masih kurang dikit. Nah, ditambah 68. Gitu ya cara nebaknya gitu. Oke, kalau udah disetarain, jadi kita fix ya menggunakan K-nya ini kalau di contoh sini ya. Tapi kalau misalnya kalian K-nya udah lebih dari 1, kalian tinggal langsung ke sini ya. Kalau udah K-nya lebih dari 1. Nah, ini perlu diperhatiin. Perhatiin baik-baik. Dimana P0 itu rumusnya adalah seperti ini. Ini dibagi terlebih dahulu, baru ditambah dengan 1, baru dikali dengan min K. Dapatlah ini. Untuk P2, dia ada K per 1. Jadi kita hitung dulu yang ini, menghasilkan ini. Kemudian yang ini, K-nya kan segini ya, K-nya ini. Terus bagi 1 tetap dikali dulu dengan si P0 yang ini, dapatlah segini. Nah, perhatiin. Nah, di sini dia dicari terlebih dahulu nih. Yang ini K topi ditambah X bar. Ini dulu dikerjain baru dibagi dengan X bar, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini sebagai patokan terus-terusan untuk dipakai di semua peluang. Perhatiin. Kemudian dikali dengan ini. Ini wajib ada untuk 1 karena dia 1, maka dia tetap 1. Hasil perkalian dari ini. Kemudian ini dengan kali ini hasilnya segini. Dapat lagi segini. Kemudian nih, P2 perlu diperhatiin lagi. Lihat ya baik-baik. Rumusnya tetap sama, cuma dibagi 2. Dan kalian lihat di sini dipluskan dengan 1. Terus baru dibagi 2.
barulah dikali dengan ini kali ini, baru hasilnya di sini kan. Ini kali dengan P1-nya ini, dapat ini. Harus di plus 1, karena kalau misalnya kalian nggak plus 1, itu hasilnya bakal kecil banget dan kalian nggak akan sampai 0,95 nantinya. Bakal panjang banget hasilnya, oke? Perhatiin di sini. Nah, gimana untuk P3-nya, Del? Sama. Jadi kalau misalnya P2, ini kan P2. Jadi kalau P3 dia plus 2 dibagi 3. Paham? Jadi misalnya di sini adalah 2, dia dikurangin 1 di sini. Kalau ini kan 2, berarti ini 1 tapi tetap bagi 2. Kalau 3 plus 2 bagi 3. 4 plus 3 bagi 4. Gitu ya. Dan ini mutlak di depan. Dari mana? Dari perhitungan di sini. Semoga paham ya dengan lingkaran-lingkaran ini. Nah, kalau udah tinggal dimasukin ke dalam tabel ini. Nah, ada yang nanya nih. Ini sampai kapan kita nyari? Sama juga, sampai 0,95. Terus setelahnya kita masukin 1. Nah, ini kan 7 ya. Kalian lihat, perhatiin fx-nya kenapa 9. Padahal, kalau kita lihat di tabel frekuensinya itu, si 7-nya cuma 5. Jadi dia gabungin semua total yang setelah dia, karena udah mencapai 1 ya, ditambah aja. Kalau misalnya kalian masih panjang lagi ke belakangnya, tambahin aja. Tambahin semua data yang ada di sininya. Jadi ditambahin si 8-nya di 7. Jadi maka di sini ada 9. Jadi totalnya itu 250. Ini 250 sesuai dengan si N-nya. Nah, yang perlu diperhitungkan adalah ini. Ini rumusnya tetap sama, jadi kalian tinggal ngikutin rumus ini aja. Sama dengan cara yang pertama kali Poisson binomial ini. Nih, yang di sini. Jadi caranya sama ya untuk mencari C-square hitung. Oke, kalau udah tinggal diperhitungkan. Nah, dapatlah hasilnya ini ya. Nah, ini kan dari sini nih. Nah, barulah kita cari nilai C-square tabel. Q-nya itu adalah, kalau di sini tuh 7 ya. 8. Kenapa 8? Karena kan ini 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semua datanya dihitung. Sampai dia menghasilkan 1 itu. Maka dikurangi dengan 3. Ini pasti 3 ya. Carilah di tabel. Nah, nanti dapatlah di tabel segini. Terus kita bandingin. F hitungnya lebih kecil dibandingkan F tabel. Maka terima H0 bahwa dia menyebar secara kelompok. Begitu. Kalau semisal nih, dia lebih masih besar daripada X tabel, ya udah, berarti dia fix di binomial positif. Kalau dia menyebar secara homogen dan tidak perlu uji binomial positif. Clear? Clear lah ya. Next ke metode indeks atau ordinal. Ada 3 bagian. Pertama indeks dispersion, kemudian index of clumping, dan yang terakhir adalah index grain. Index dispersion ini kita tinggal bagi si ragam dengan rata-rata. Ini yang dari perjumlahan di atas ya. Ini udah ragam ya, jadi bukan simpangan baku. Harus diperhatiin dia simpangan baku apa ragam. Nah, nanti kalian tinggal nyesuaiin dengan pengambil tarikan kesimpulan ini. Dia lebih kecil apa lebih besar dari 1, tinggal dipilih aja. Kemudian yang ini gampang sih, tinggal ngikutin ini, kemudian tinggal kurangin 1 gitu ya. Terus nanti kesimpulannya ditarik dari sini begitu. Terus yang indeks green ini karena nggak nyampe ya kemarin fotonya, maaf ya guys. Aku rasa penarik kesimpulannya sama aja kayak gini nih, lihat sama aja kan. Jadi begitu. Mungkin begitu ya penjelasan materi ini dari aku. Sekian dulu, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, mohon banget nanyanya di komentar saja yang bisa diketik. Karena kadang aku menjawab pertanyaan yang sama, namun orangnya berbeda. Oke, terima kasih.